Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Nasjulahi dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam dari kelas 3C dengan NIM 2012121085. Di sini saya akan menyampaikan sedikit ringkasan dari hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 3, tentang pengertian disabilitas dan Al-Quran. Pengertian difabel. Dalam bahasa Inggris, istilah tersebut merupakan bentuk eufemisme atau kata yang diperhalus. Difabel digunakan berdasarkan realitas bahwa setiap manusia memang diciptakan dengan berbeda-beda, sehingga hanyalah sebuah perbedaan, bukan kecacatan. Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan yang berbeda-beda, dengan rencana yang berbeda-beda pula. Hal ini dijelaskan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya alangkah baiknya jika perbedaan itu tidak ditafsirkan sebagai kesialan atau kekurangan, bahkan dengan istilah cacat. Disability and Health menyebutkan bahwa difabel atau disability adalah sebuah istilah umum untuk menunjuk seseorang atau mereka yang mengalami impairment atau kelemahan atau bahkan kerusakan. Kemudian activity limitation atau bisa disebut juga dengan keterbatasan beraktivitas, dan participation restrictions atau keterbatasan berpartisipasi. Impairment adalah kehilangan atau ketidaknormalan fungsi tubuh atau jiwa seseorang. Activity limitation adalah kesulitan yang dihadapi oleh seseorang dalam menjalankan suatu aktivitas, dan itu juga adalah problem yang dihadapi oleh seseorang dalam keterlibatannya di berbagai lapangan kehidupan. Dan participation restrictions adalah problem yang dihadapi oleh seseorang dalam keterlibatannya di berbagai lapangan kehidupan. Intinya adalah kelemahan atau kerusakan fisik atau mental seseorang yang mengakibatkan terhambatnya aktivitas pribadi dan sosial. Manusia dalam Al-Quran dan persoalan disabilitas. Al-Quran bukan hanya kitab suci yang diperuntukkan kepada manusia, tapi juga banyak membahas tentang manusia. Ada 3 kosakata di dalam Al-Quran yang menunjuk manusia, yaitu 1. Bashar. Bashar adalah bentuk jamak plural dari kata basyaroh, yang berarti permukaan kulit atau kepala, wajah, dan tubuh yang menjadi tempat bertumbuhnya rambut. Kata mubasyarah banyak diartikan oleh banyak ulama fikih dengan mulamasah yang berarti persentuhan kulit. Yang kedua ada insan. Insan dalam Al-Quran atau kata insan digunakan untuk menunjuk manusia dalam 3 konteks, yakni 1. Keistimewaannya sebagai khalifah dan pemikul amanah. Kemudian 2. Predisposisi negatif diri dari seorang manusia. Yang ketiga adalah proses penciptaan manusia. Kemudian ada yang ketiga al-nas. Kata ini menunjuk manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia itu sangat bermacam-macam. Kemudian manusia juga sangat dinamis dan boleh jadi terjatuh dalam hal yang negatif. Namun secara garis besar Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Arti dari Quran surat At-Tin ayat 4. Allah menciptakan manusia juga secara sempurna, bukan hanya secara fisik melainkan juga secara psikososial. Dapat disimpulkan bahwa manusia dalam pandangan Al-Quran adalah makhluk biologis, sosial, dan psikospiritual. Manusia juga memiliki banyak kesamaan dan banyak juga perbedaan kemampuan dan juga kapasitas. Disabilitas dalam pandangan Al-Quran lebih tepat digunakan untuk hal-hal yang bersifat fisik, sementara kecacatan lebih tepat digunakan untuk hal-hal yang bersifat non-fisik. Karena itu, kesempurnaan manusia tidak bisa dilihat dan diukur dari fisiknya. Fisik juga bukanlah hal yang menentukan kesempurnaan seseorang. Dan Al-Quran pun tidak memandang rendah dan hina terhadap mereka yang memiliki disabilitas fisik, tetapi justru mengkritik pedas
orang yang normal secara biologis tetapi tidak fungsional. Kata ini menunjuk manusia sebagai makhluk sosial dan karenanya bersifat horizontal. Kata al-nas ini digunakan Al-Quran untuk mendeskripsikan kelompok-kelompok sosial dan religius dengan segala atributnya, seperti manusia yang menyatakan beriman dan yang beriman tapi hanya sebatas lahiriah saja dan mengejar dunia saja dan bahkan kurang bersyukur. Maka orang seperti itu tidak ada perbedaan antara orang yang normal dan orang yang tidak normal. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia secara sempurna. Kemudian disabilitas fisik dan cacat moral meliputi 1. Ama atau tunanetra. Makna dasar dari kata tersebut adalah menutup dan memberi. Tabir dari akar kata tersebut salah satunya terbentuk kata al-ama yang berarti kebutaan. Al-ama yang berarti yang buta. Kemudian abkam atau bisa disebut tunawicara. Kata abkam ini merupakan bentuk tunggal dari buku yang berarti seseorang yang sejak lahir atau bisu dan atau tidak bisa bicara. Kemudian samam atau asam atau bisa disebut tunarungu. Samam berarti hilangnya rasa pendengaran. Kemudian dari makna ini kemudian digunakan untuk menyifati orang yang tidak memperhatikan dan menerima kebenaran, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 18 dan Al-Isra ayat 97. Kata samam berarti juga kelainan pada pendengaran sehingga tuli dan tidak dapat mendengarkan apapun. Yang pada aroj atau tunadaksa. Kata aroj berarti dari aroja yang berarti naik, seperti yang digunakan dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 4, akan tetapi berbeda dengan makna sebelumnya. Aroj ini memiliki arti pincang. Pincang merupakan cacat tubuh akibat kaki tidak kuat menopang tubuh di atasnya karena terlalu lemah atau kaku. Maka demikian makna ini tampaknya lebih dekat dengan difabel atau daksa. Yang kelima ada sufaha atau tunalaras dan tunagrahita. Kata sufaha merupakan bentuk jamak dari kata safah yang berarti ringan dan kurang akal. Lalu makna ini berkembang menjadi bodoh, boros dengan harta, haus, bergerak tidak tentu dengan dan jelas arahnya. Safah berarti juga orang tidak mengetahui etika atau sopan santun. Kemudian sedikit ringkasan dari kelompok 4 tentang difabel dalam Al-Quran juga dalam bentuk kritik sosial terhadap realitas sosial yang berkembang mengenai difabel, seperti dalam surat An-Nur ayat 61 merupakan perintis dalam memenuhi hak difabel, di mana difabel menempati posisi mulia ketika Ummi Maktum menjadi penyebab Allah menegur Rasulullah ketika Rasulullah bermuka masam dan mengabaikan Abdullah ibnu Ummi yang ingin belajar Islam dan lebih memfokuskan perhatiannya pada pembesar Quraisy. Dari kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa kaum difabel juga berhak mendapatkan kesempatan untuk mempelajari tentang agama Islam. Al-Quran menjelaskan segala hal yang dibutuhkan manusia, maka dari itu wajar apabila Al-Quran dikaji terus-menerus dan dihubungkan dengan realitas sosial. Bahwasanya perlu diketahui bahwa sangat penting untuk menggali pandangan Al-Quran terkait tentang difabel. Kemudian hasanah didefinisikan sebagai dukungan berupa kemampuan dan kesehatan, sedangkan sayyi'ah ditafsirkan sebagai kemalangan atau seperti kemandulan, bencana, dan lain-lain. Kemalangan yang menimpa manusia disebabkan oleh dosa-dosa yang mungkin telah dilakukan oleh manusia tersebut. Ada beberapa poin penting yang perlu digarisbawahi terkait dengan pandangan bahwa disabilitas merupakan bentuk hukuman. 1. Sekalipun banyak hadis yang menjelaskan tentang ampunan dan toleransi terhadap orang yang melakukan dosa, di sisi lain keterkaitan antara disabilitas atau penyakit dengan pelaku kejahatan tidak bisa diabaikan. Kemudian disabilitas dipandang sebagai bentuk hukuman, juga memiliki fungsi lain yang menguntungkan. Disabilitas yang dialami seseorang juga bisa mengurangi dosa dan terhindar dari hukuman yang lebih berat di akhirat. Yang ketiga, disabilitas merupakan bentuk hukuman yang seharusnya dianggap sebagai bentuk kasih sayang Tuhan terhadap hambanya dari kemurkaannya, dan karena hukuman di dunia ini jauh lebih ringan. Kemudian seseorang tidak akan mengalami disabilitas sebagai akibat dosa yang telah diperbuat oleh orang lain. Disebabkan dalam Al-Quran bahwa masing-masing manusia wajib bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Di samping menembus dosa, ada dua hal yang
kerap disandingkan dengan disabilitas sosial adalah pencari pahala dan mengangkat derajat. Dalam konteks ini, disabilitas disebut hanya sebagai salah satu bentuk kesulitan yang mungkin bisa menimpa siapapun sebagai bentuk ujian dari Tuhan untuk para hamba-hambanya. Kemudian sikap positif juga ditunjukkan oleh Al-Quran melalui pencegahan disabilitas dengan mereduksi faktor penyebab disabilitas. Setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan disabilitas, yaitu penyakit kronik, kecelakaan, dan faktor genetik. Al-Quran juga mengajarkan tentang betapa pentingnya memelihara kesehatan, contohnya agar manusia memakan makanan yang sehat dan bermanfaat bagi tubuh, dan melarang untuk mengkonsumsi alkohol, obat-obatan larang, dan masih banyak bahan-bahan yang dapat merusak tubuh kita. Dan kemudian untuk menurunkan angka kelahiran disabilitas, Islam menganjurkan untuk menikahi dengan yang bukan kerabat dekat. Tujuannya untuk menghindari disabilitas bawaan sejak lahir. Islam memang memberikan keringanan bagi para difabel, namun memberikan sudut pandang berbeda ketika Rasul menolak permintaan seorang sahabat yang buta untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Di sisi lain, mungkin Rasulullah dianggap sedikit keras, tapi memberikan sebuah pemahaman soal alternatif dengan menganjurkan difabel netra tersebut untuk sholat di masjid dengan tujuan untuk menciptakan integrasi melalui interaksi. Kemudian sejarah juga membuktikan bahwa Islam memberikan sikap positif terhadap difabel. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.